Jadi kata diam ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu bukan diam tenang nggak ngapa-ngapain, bukan ya, tapi diam itu menikmati dengan satu apa ya, hati terbuka, jiwa terbuka, tenangnya, begitu nyamannya, sejahteranya, terus jatuh dalam dosa. Nah, kamu harus kerja gitu. Yang paling cepat melayani orang ya dokter. Terus saya beritahu, iya, kamu jangan niru dokter zaman sekarang ya, yang pikirannya cuma duit-duit, operasi-operasi, orang nggak sakit operasi gitu kan. Halo Christ Lover, ketemu lagi bersama kami di Ruang Hati, bukan hanya teori, namun juga aplikasi. Nah, dalam episode kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang mengenai krisis atau penderitaan hidup di tengah-tengah zaman kita saat ini. Christ Lover, tidak bisa dipungkiri, krisis yang sedang terjadi akhir-akhir ini adalah lapangan pekerjaan semakin sempit, banyak lulusan perguruan tinggi yang sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan banyak yang menjadi pengangguran. Pajak dan biaya hidup semakin tinggi. PHK terjadi di mana-mana. Kemiskinan masih meluas. Kesehatan mental banyak dialami oleh masyarakat, bahkan anak muda pun mengalami hal tersebut. Mereka terganggu karena tekanan ekonomi, sosial, dan juga media sosial. Nah, pertanyaan kita, mengapa semua ini bisa terjadi? Apa sih sebenarnya penyebab dari krisis atau penderitaan hidup ini? Dan mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Bahkan kepada kita, anak-anak Tuhan juga. Dan bagaimana seharusnya kita semua, termasuk gereja, merespons akan hal ini? Nah, inilah yang akan kita sama-sama bicarakan bersama. Dan narasumber kita sudah hadir, yaitu Pendeta Agung Wibisana. Beliau adalah gembala dari Gereja Puritan Reform Indonesia yang ada di Bandung. Shalom, Pak Agung. Shalom, ketemu lagi. Apa kabar, Pak? Baik-baik, sehat selalu. Puji Tuhan. Ya, Pak. Terima kasih nih sudah mampir ke Ruang Hati ya untuk bersama-sama berbagi dengan kami, khususnya Christ Lover yang ada di luar sana yang mungkin sedang mengalami pergumulan hidup atau krisis kehidupan yang mereka alami ya, Pak Agung. Nah, oke Pak, terima kasih sekali lagi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak seputar tentang krisis atau penderitaan hidup ini Pak. Ya, dari zaman ke zaman kita menyaksikan banyak sekali krisis atau penderitaan hidup ya Pak ya. Tidak hanya saat ini, bahkan di dalam Alkitab pun kita melihat banyak sekali catatan sejarah yang menuliskan akan hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di awal ini Pak, apa sih sebenarnya penyebab dari krisis tersebut? Ya, sebelum saya menjawab akar masalah ya. Soalnya kalau akar masalah itu kan selalu nanti orang mendengarnya tuh, wah, lagi-lagi nanti ujungnya ke dosa gitu kan. Iya, betul. Lagi-lagi ujungnya ya kita tahulah gitu kan. Tetapi kita jangan lupa ya bahwa kita hidup ini kan ada dasarnya. Dan kita hidup itu agak fondasinya kan. Nah, Alkitab itu kalau memberitahukan sesuatu yang kebenaran, itu sampai kapanpun dia akan punya dampak terus berlaku gitu kan. Termasuk di dalamnya asal mula atau kalau kita ngomong itu dari mana sih ini krisis ini kok bisa ada itu ujungnya dari hilirisasinya gitu kan. Awalnya dari mana, terus tujuannya kemana gitu. Nah, kita sebagai manusia sudah tahu bahwa khususnya orang-orang percaya ya, akar dari krisis itu kan karena kejatuhan manusia. Dan ini sangat ditentang dengan orang-orang ya yang tidak percaya dengan Alkitab, liberal dan pemikir-pemikir bebas gitu kan, atau free thinkers. Dan mereka tidak setuju dengan ini. Dan kenapa kita memakai akar dari segala krisis kehidupan penderitaan manusia itu adalah dosa? Ya karena itu terjadi dan itu dituliskan dan kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Dan memang dampaknya selama ribuan tahun ini kita lihat ya ini yang kita hadapi gitu. Ya. Jadi dari debu dan tanah, onak dan duri, kamu akan bekerja berat. Jadi yang dulunya di Taman Eden itu dia bisa menikmati, dia tinggal ngambil hasilnya, dia tinggal istilahnya orang itu begitu tenangnya, begitu nyamannya, sejahteranya, terus jatuh dalam dosa. Nah, kamu harus kerja gitu.
Hmm. dalam kesusahan berkeringat, terus kemudian ya sampai wanita perempuan melahirkan pun dalam kesakitan. Itu kan dampak dari ya dosa ini kan. Ya. Nah, ini dampak ini bukan hanya kepada bidang-bidang tertentu, tapi ini adalah dampak yang sudah masuk dan mengkamiri seluruh kehidupan kita gitu. Nah, Hmm. ada dua ya, dua hal yang penting. Yang satu adalah secara fisik, yang kedua itu terjadi secara spiritual. Jadi kalau fisik ya kita kerja ini kan fisik kan. Tapi ada sesuatu yang secara spiritual yang mengikat kita dan kita terus terbelenggu dengan sistem yang menyusahkan orang, egoisme. Terus kemudian membuat ya kalau orang saya beri contoh gitu, kalau seorang bapak yang suka merokok gitu kan. Terus dia penghasilannya satu bulan cuman 3,5 juta atau 4 juta gitu. Yang rokoknya 2 juta cuma gitu ya, karena perokok kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kenapa dia bisa merasakan bahwa menikmati rokoknya tanpa dia menghiraukan kebutuhan keluarganya, anaknya, sekolahnya kalau sakit. Kenapa? Karena dia jatuh dalam dosa. Dia lebih menikmati dirinya. Ya saya rokok ini ya, saya hidup ini dari rokok gitu kan. Menikmati rokok atau bentuk-bentuk yang lain. Hmm. Nah, itu yang mengikat kita. Ini yang jauh lebih kuat itu yang bersifat tadi ini dunia eh, jiwa kita ya, mental kita. Nah, ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu ya harus dilahirbarukan kan kalau kita tahu. Jadi Hmm. akar daripada segala krisis penderitaan manusia, tantangan hidup kita yang begitu banyak kejahatan dan juga korupsi juga di Indonesia yang ini baru saya dengar hari ini Pertamina lagi 200 berapa puluh triliun. Bayangin, udah ini bukan cuma miliar ya, tapi udah triliun dan angkanya dulu kan satu dua itu udah gede. Sekarang udah ratusan bahkan nanti bisa ribuan triliun. Ini kan menunjukkan apa? Ya kita menghadapi manusia-manusia yang sudah betul-betul keserakahan, egoisnya luar biasa dan kalau tidak diberi istilahnya benteng serta diberi batasan-batasan dengan aturan-aturan dengan hukum, ini orang ini menyusahkan orang lain. Jadi satu orang bisa menikmati 1.000 triliun, yang miskin orang Indonesia 30 juta orang. Hmm. Gitu. Dampaknya di situ kan dia dampaknya menikmati satu orang, mau dia makan enak, mau tidur enak. Ya cuma satu orang, tapi dengan merampas hak rakyat itu, maka dia menyengsarakan memberikan satu kehidupan yang betul-betul penderitaan dan krisis yang luar biasa kepada berapa? Puluhan juta orang, coba bayangin. Ini kan kejahatan sebenarnya. Kalau di China, di negara-negara di luar negeri itu kan, itu hukumannya kan hukuman mati kan, Ya. terus dirampas semuanya kan, dan tidak diberi ampun gitu. Nah, sedangkan kita melihat bahwa krisis ini kan kita melihatnya bukan cuma yang kita lihat, tetapi ada kekuatan dalam hati manusia tuh yang kita ini udah jatuh dan bahkan hukum yang ada, norma-norma atau aturan-aturan, bahkan hukuman mati pun tidak akan menghentikan orang berkorupsi. Hukuman rajam pun tidak akan membuat orang-orang tidak berzina gitu. Tetap aja ada orang yang berzina kan karena yaitu perkaranya dalam hati. Nah, Tuhan Yesus waktu datang itu dia tahu kondisi krisis zaman itu bagaimana dan bagaimanakah pemerintah Romawi, orang-orang besar Romawi itu yang cuma beberapa orang yang hidupnya mewah, hedonisme dan kelompok raja-raja bangsawan itu, wah itu nggak masuk akal itu. Yang dibawanya budak semuanya. Nah, ini adalah satu sistem yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau saya ngomong ada uh, structural structural sin gitu kan atau social sin. Terus ada yang disebut sebagai dosa yang terus turun kepada kita semuanya kan. Dan itu bentuknya akan semakin semakin luas dan semakin mengikat. Jadi kita harus mengerti dulu, oh ini perkaranya apa. Jadi beresinnya itu akan tahu. Oh beresinnya di sini gitu. Kalau nggak diberesin ini ya nggak bisa kita akan terus melihat manusia jatuh dalam dosa seperti itu. Ya, Hmm. itu di dalam eh, Roma pasal 5 itu dijelaskan khususnya tentang Adam dan Hawa. Adam dan Kristus ya, di Ya. perbandingan atau dalam Roma pasal 8 hidup dalam roh. Itu menjelaskan bahwa kita ini semua ciptaan itu dalam mengerang ya. Mengerang itu bukan mengeluh biasa, tapi orang yang kesakitan luar biasa. Jadi kita ini sedang kesakitan sebenarnya dalam jiwa kita gitu. Ya. Ditekan gitu. Ya, itu. Atau ada satu perkataan dari seorang teolog yang bagus ya, dunia ini itu
dijadikan seperti rumah sakit dan penjara. Jadi kita ini sebenarnya masuk rumah sakit dan penjara di dalam dosa-dosa kita gitu ya. Dan kita merasa bahwa kita ini orang-orang yang tidak perlu ditolong, orang-orang yang sehat-sehat selalu gitu. Karena ya kita menikmati apa yang ada gitu. Nah, orang-orang yang di bawah, yang sengsara, akhirnya dia kalau nggak bisa keluar dan tertahan-tertahan, itu jadi anarkis ya. Jadi krisisnya itu jadi anarkis dan dia kemudian mencari istilahnya itu udah ditekan-tekan, akhirnya meledak dia. Nah, Indonesia adalah masyarakat yang dalam kondisi yang sangat rentan dan mudah untuk digoreng misalnya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ya, di situ. Iya, Pak. Pak, ini pertanyaan yang sering kali kita dengar ya. Ya. Kalau memang Tuhan itu berkuasa, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, akibatnya kan banyak penderitaan, krisis begitu ya, Pak ya. Makin banyak kejahatan. Kenapa sih nggak langsung waktu itu diselesaikan aja, bahkan kalau bisa kan dibuat ulang gitu ya Pak ya. Segera begitu dibuat ulang, sesuatu yang benar-benar tidak lagi jatuh dalam dosa, supaya tidak ada kejahatan, krisis, dan penderitaan. Kira-kira bagaimana kita memberi jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak? Ya, jadi manusia itu kan sangat terbatas ya. Jadi kita kalau menghadapi penderitaan itu, kita berpikirnya itu sejengkal. Jadi apa yang di depan kita lihat, penderitaan yang kita alami, subjektivitas gitu kan, perasaan-perasaan kita. Dan kita sulit sekali untuk melihat kejadian-kejadian kita alami itu adalah satu gambaran yang besar dalam seluruh hidup kita, perjalanan hidup kita, itu akan dibentuk, dipakai Tuhan untuk istilahnya kalau saya ngomong itu kayak sepak bola, ngiring. Supaya itu goal gitu. Jadi kita itu digiring oleh kekuatan kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Jadi kalau kita salah, nah kita diberitahu ini loh, ini ada problema. Dan kalau kita melakukan uh, istilahnya orang-orang kelemahan-kelemahan ataupun orang lain yang melakukan kelemahan atau mungkin terjadi seperti kecelakaan gitu kan, kita sudah hati-hati, orang lain mabuk gitu kan, kena kita brek gitu. Saya barusan ini kan juga ditabrak gitu di Cimahi. Jadi udah bener-bener kan udah hijau, dari sono anak muda itu karena dia telat sekolah, dia kebut kan. Nah kita yang bener, dia yang salah, tabrak brek gitu kan. Terus kita bertanya, kenapa Tuhan gak jagai saya? Iya. Kan coba dikasih bel kayak, dikasih apa kayak, dan kita tahu, iya kalau Tuhan menjaga kita dengan seluruh kondisi seperti itu, ya kita nggak ada pergumulan. Kita nggak mengalami yang namanya mental sabar, bagaimana kita dibentuk Tuhan karakter kita harus karakter yang betul-betul tahan uji gitu. Ya itu nggak ada semua nanti. Kalau nggak ada kejadian-kejadian hidup seperti itu. Jadi Tuhan itu kenapa membiarkan, mengizinkan terjadi hal-hal yang ya hal-hal yang kurang enak, bahkan yang menyedihkan, menusuk hati kita, menyakitkan, atau sampai kepada kematian gitu kan. Iya. Itu sebenarnya Tuhan ingin memberitakan pada kita harus cari tempat atau kita harus mencari informasi, mencari jawaban-jawaban itu bukan kepada peristiwanya, bukan kepada kejadian-kejadian itu. Kenapa Tuhan ya? Nah Tuhannya tanya Tuhan, tapi tunjuknya kejadian. Kenapa Tuhan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini? Ya Tuhan jawabnya bukan per kejadian. Jadi waktu orang di kolam Bethesda 38 tahun gitu kan, yang dia kan udah nggak bisa apa-apa. Terus waktu ditanya oleh Tuhan Yesus dalam dalam masa kesulitan kan ada jalan keluar dari Tuhan ini kan ditawari, kamu mau nggak sembuh gitu. Nah kalau dia betul-betul pengen sembuh kan gampang. Oh iya Tuhan mau sembuh. Ya udah angkat tilammu selesai kan. Iya. Dia waktu ditanya Tuhan, dia udah terbungkus dengan kekuatan di dalam penjara dia gitu ya, penjara mentalnya itu, ya dia langsung mengeluh. Kenapa mengeluh? Ya saya kan lumpuh, nggak bisa ya berjalan sendiri ke sana ke kolam itu. Saya harus ditolong orang lain. Kalau orang lain nggak ada gimana? Ya dulu keluarga saya menolong. Nah alasan-alasan seperti ini Tuhan bisa mendengarkan, tetapi Tuhan tidak bisa dipimpin dengan kejadian-kejadian itu. Alasan-alasan itu. Jadi Tuhan itu tahu bagaimana menyelesaikan hidup kita bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pola
Oh ini kejadian ini kenapa anak saya? Oh, kalau ini ada orang lain, kalau kamu datang, wah saya kan bisa ketolong ini. Coba kalau kamu datang pagian, saya nggak akan ketutup pintu gerbang saya dan ini bisa dibuka dan saya nggak akan telat atau saya tidak akan rugi gitu kan. Dan banyak hal-hal yang seperti terjadi, kita selalu dari seluruh kejadian yang utuh, kita ambil satu bagian dan kita teliti bagian itu. Nah, itu kelemahan kita sebagai manusia gitu. Harusnya kejadian terjadi pada kita kemudian kembalikan kepada karya Allah dan rencana Allah, rancangan Allah begitu luas dan Iya. kita akan tahu seperti Ayub semua gitu kan. Waktu Ayub dijawab oleh Tuhan, Tuhan menjawab bukan masalahnya Ayub, bukan. Ayub dibawa kepada penciptaan Tuhan. Kan aneh itu. Lu Mm-mm. ini masalah saya ini sakit. Oh, enggak, bukan soal sakit. Kamu lihat ini, siapa yang menciptakan semesta alam? Loh, Tuhan kan nggak ada hubungannya dengan saya. Yang menciptakan kuda Nil siapa? Yang menciptakan ikan hiu itu siapa gitu kan? Gunung-gunung siapa? Loh, Tuhan ini saya sakit, nggak ada hubungannya dengan gunung kan? Tapi Tuhan bawanya apa? Pengenalan akan Tuhan. Jadi dari seluruh kejadian penderitaan, kesulitan, krisis yang kita alami, itu Tuhan sedang ingin mengajar kita. Tuhan sedang memperkenalkan siapakah dia sebenarnya. Oke. Baik itu caranya dia, supaya kita mengerti dengan kesabarannya dia. Kan kita ini nggak sabar kan, selalu pikirnya, coba begini, seperti orang ngepinterin Tuhan gitu. Ya. Tuhan tahu bahwa kita itu punya kelemahan, makanya Tuhan itu begitu sabar, kenapa? Ya karena dia kasih hal-hal seperti terjadi, supaya kita tuh semakin belajar bergantung pada Tuhan. Dan yang paling mendasar adalah, bahwa hidup kita itu di dalam kuasa kekuatan pegangan Tuhan Mm. atau kedaulatan Tuhan. Mm. Dia yang memerintah kita. Dia tahu apa yang akan diberikan perlindungannya apa, bagaimana. Kenapa dia biarkan? Karena kita bisa menerima itu. Ya. Krisis itu kita bisa terima. Kalau nggak bisa terima, Tuhan nggak akan kasih. Kalau bisa diterima, berarti kamu sedang dinaikkan dalam kerohanianmu. Kamu mengalami kesulitan-kesulitan itu bukan melemahkan iman kita, Ya. tetapi sedang menumbuhkan dan menggerakkan iman kita menjadi serupa dengan seluruh kehendak Tuhan di situ. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa Tuhan membiarkan itu. Ya kita harus yang pertama berpola pikir bukan yang fragmentasi tadi, bukan Mm. hanya kacamata kita, Betul. man's view gitu kan. Tapi bagaimana Tuhan melihat, God's view-nya bagaimana. Mm. Dan yang kedua, setiap kejadian hidup kita itu membentuk seluruh perjalanan hidup kita yang utuh. Jadi kita melihatnya satu kejadian, Tuhan itu melihatnya secara utuh. Iya. Jadi kalau kita lihat lukisan gitu, apalagi rajutan, kita lihat belakangnya gitu, benang-benangnya jelek sekali. Tapi kalau kita lihat lukisan itu di depan dengan lukisan di belakang kan beda. Mm. Itu lukisan kalau di belakang cat-catnya kan nggak karu-karuan. Tapi waktu dilihat di depan, oh kita baru tahu. Jadi kita harus mengerti gambaran itu yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita, gambaran hidup kita. Ya, jadi picture of our life itu harus melihat dan kita belajar melihat secara menyeluruh. Oh ini kejadian ini memimpin saya seperti ini. Kenapa saya dulu waktu saya mengalami ini? Oh tujuan Tuhan akan bawa saya ke sini. Kenapa dibawa ke sini? Oh saya bertemu dengan orang ini. Dan setiap kejadian itu ada langkah-langkah Tuhan yang sangat, kalau kita ngomong itu sangat tepat dan sangat memberkati kita. Mm. Walaupun yang terjadi sebaliknya gitu. Nah ini yang Mm. harus kita terima. Dan yang terakhir apa? Kita percaya seperti Ayub, jangan sekali-sekali kita ya istilahnya itu meremehkan, merendahkan, atau sampai ujungnya, jangan sampai ini ya, Mm. kita mengutuk Tuhan. Iya. Nah itu. Dan saya sering melihat anak-anak muda itu sampai ngutuk Tuhan. Ini orang-orang Kristen, pemuda-pemudi gitu ya. Waduh yang mengatakan, waduh kalimat-kalimatnya tuh dengan bahasa daerahnya. Ya ini kamu ngomong gini kan di depan Tuhanmu. Berarti kamu sedang marah-marahi Tuhan itu. Ya enggak Pak, ini kan saya kondisi. Loh kondisi ini bukan disebabkan oleh kuasa yang lain. Karena Tuhan izinkan terjadi. Kamu jangan caci maki kondisi semuanya. Atau caci maki mamamu yang nggak bisa ngasih kamu kuliah. Mm. Iya kan? Terus kemudian mama nggak bener, mama ya nggak cinta saya. Nah ini yang kita harus sadar betul bahwa banyak kondisi kita harus hati-hati menjaga mulut kita, kekudusan kita. Seperti Ayub katakan, apapun yang kita katakan salah tentang Tuhan, udah tutup mulut kita dan kita tunduk pada Tuhan. Nah, baru Tuhan akan bukakan semuanya. Dan kita akan diberi mata
surgawi itu kita lihat, oh iya. Begitu kita lewat, oh iya, kenapa saya di sini? Tuhan bawa saya dalam tempat ini. Begitu luar biasa Tuhan. Nah, satu persatu kita akan menikmatinya. Tapi ya nggak pada waktu kejadian ya. Di situ kita harus punya hati yang sabar. Oke, Oke. Pak. Iya, jadi kenapa Tuhan tidak mengubah ya yang rusak di Ya awal itu ya langsung Pak gitu ya kan? dengan Ya, sesuatu ya udah bikin yang baru lagi begitu, tidak secara langsung karena memang Tuhan punya tujuan yang mulia ya Pak ya ya, bagi ciptaannya khususnya bagi umatnya begitu supaya kita ini melihat segala yang terjadi termasuk krisis penderitaan kita itu dari kacamata Tuhan yang begitu luas ya Pak ya, betul. utuh melihatnya. Bahkan tadi satu kata yang Bapak sebutkan, kita itu digiring Tuhan untuk mengalami kasih karunia-Nya. Ya, Ya, mengalami kesabaran menikmati. Tuhan, bahkan pada akhirnya kita bisa diubahkan, diperbarui hidup kita yang rusak ya Pak ya, karena Ya, dosa melalui Kristus anaknya supaya ya kita selaras lagi dengan Allah kita, karakter kita pun semakin serupa dengan Kristus anaknya. Ya ya, mungkin Christ lover juga pernah ya bertanya akan hal itu begitu ya. Kenapa sih Tuhan tidak langsung mengubah saja sesuatu yang baru supaya beres semuanya, nggak ada kesusahan, penderitaan, dan krisis? Ya jawabannya jelas sekali ya, karena Tuhan mau kita mengalami Dia, mengalami kasih karunia-Nya, kesabarannya, kebaikannya, dan akhirnya kita semakin mengenal Tuhan tentunya ya, lewat peristiwa-peristiwa yang tidak mudah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari setiap krisis atau penderitaan hidup kita ya. Oke Pak, jadi bagaimana sih seharusnya sikap kita Pak merespons krisis atau penderitaan yang kita alami Pak? ya. Jadi sebelum saya jawab ini ya, Hmm. saya ada tiba-tiba ada satu pemikiran lah. Eh, Banyak orang yang mengalami krisis itu, mereka mengalami celaka gitu ya. Hmm. Nah, saya ingat ada satu ayat Yakobus pasal 1 nggak salah ya, ayat 11 atau 12, ia mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Hmm. Jadi kita kalau bertahan itu, kita ini orang-orang berbahagia. Tapi kalau berbahagia dicobai, itu dicobai kan nggak berbahagia, Pak. Ya kadang-kadang kita itu lihat firman Tuhan itu kebalik-balik gitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa di dalam pencobaan itu kita bisa mengenal bagaimana kasih sayangnya Tuhan, bagaimana Tuhan dekatnya dengan saya, dan saya mengerti sifat-sifat Allah semakin mendalam, oh itu sesuatu yang tidak bisa diterima dan digapai dari apa? Dari kehidupan-kehidupan kita yang kalau kita lagi seneng gitu kan, Ya. itu kita nggak dapet kan itu. Tapi ada waktu seperti ini, wah itu karakter Allah itu kinclong gitu. Istilahnya cemerlang di sana. Wah kita belajar bener itu. Dalam kegelapan kita itu cahaya Allah itu kan bersinar luar biasa. Nah ini yang pertama. Jadi respon atau sikap itu sebenarnya berkaitan dengan tanggung jawab secara pribadi kita ya. Jadi artinya kita harus punya jawaban-jawaban, dan yang paling saya senang dari kitab Mazmur itu adalah satu perkataan yang Mazmur ulang-ulang berkali-kali. Apa ya? Berdiam di rumah Tuhan. Hmm. Jadi kata diam ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu bukan diam tenang, nggak ngapa-ngapain, bukan ya. Tapi diam itu menikmati dengan satu apa ya, hati terbuka, jiwa terbuka, ingin mengetahui Allah. Dan kayak orang itu seorang anak yang ingin mendengarkan bapaknya cerita hal-hal yang menakjubkan gitu. Hmm. Jadi suruh diam, berdiam bersama Allah, diam, dikatakan di situ bahwa aku ingin mengenal engkau. Hmm. Jadi arti diam itu apa? Ya kamu jangan bergerak dulu, ya kamu jangan, ya istilahnya seperti Marta gitu kan, cari-cari jalan dulu. Enggak, kamu diam dulu, kamu merenung dulu, kamu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang penting di situ adalah bagaimana kita memasrahkan diri. Ya. Nah itu yang diminta Tuhan itu sebenarnya. Jadi langkah kita awal adalah kamu harus datang pada Tuhan dalam kondisi kebangkrutan kita, terus kelemahan-kelemahan kita. Kita harus, dan kemudian membuka hati kita, dan kita istilahnya tuh ya transparan aja. Kenapa? Karena Tuhan tahu semua.
Nah, setelah kita menyerahkan semuanya berserah pada Tuhan, dan apa yang terjadi, maka kita kembali mempunyai satu hubungan yang tidak terbatas lagi dengan kelemahan-kelemahan kita, karena kita udah serahkan pada Tuhan kan. Dan di situ iman kita bertumbuh, dan kita menyenangi dengan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, diam bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah itu sebenarnya kan kita ibadah itu bait Allah kan. Kita ini kan gereja bait Allah. Bait Allah itu tempat apa? Tempat berdiamnya Tuhan dan tempat berdiamnya kita bersekutu bersama-sama. Itu juga diam. Jadi itu diam itu mendatangkan satu shalom, satu pemikiran yang diserasikan, dan arus-arus kita yang salah, yang mungkin konslet gitu kan, kalau listrik mulai konslet kan, nah itu mulai dibetulin semua oleh Tuhan. Nah, ini, nah dengan kita berserah, kita serahkan pada Tuhan, kita memandang Tuhan, memandang Kristus gitu kan, dan kemudian kita diam dalam arti apa? Menunggu dan kemudian merindukan langkah-langkah yang Tuhan berikan pada kita. Itu membawa satu kekuatan yang luar biasa ya. Jadi kita bukan hanya berjalan dengan pikiran kita, tapi kita harus diminta, kamu harus datang dulu, harus berserah dulu, harus letakkan semua pada Tuhan, dan betul-betul kamu percaya kepada Tuhan, diam bersama dengan Dia. Nah, itu menjadi satu doa kita ya. Untuk apa? Ya, supaya kita bertahan dalam pencobaan, karena yang berbahagia yang bertahan. Oke. Yang bisa bertahan. Kalau nggak bertahan, ya kamu berarti kekuatanmu bukan dari Tuhan. Pokoknya orang bisa bertahan, kekuatan dari Tuhan. Iya nggak bertahan, bukan dari Tuhan. Nah kan gampang itu. Mm-mm. Yang sikap kita itu apa yang penting ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan itu, ya hampir tiap waktu kalau saya ada pergumulan, itu self-examination. Hmm. Jadi artinya begini, kita melihat diri kita, apakah saya tuh self-esteem saya, pertimbangan saya pada diri saya terlalu tinggi sehingga orang-orang itu sulit mengerti saya, Mm. dan saya ini bagaimana gitu. Jadi kan saya menyusahkan orang juga kan. Kalau cara saya salah, ucapan saya salah, dan kelemahan-kelemahan saya mungkin orang itu nggak ya selevel, sefrekuensi dengan saya. Nah itu kan terjadi masalah-masalah. Ya, siapa yang bisa membenahi itu? Yaitu menguji diri. Jadi kita harus berani membuka diri kita. Jadi setelah kita berusaha bersikap, itu Tuhan kan kasih hikmatnya kan. Dan kita kemudian meneliti diri kita bawa diri kita. Kemarin saya ngapain? Kenapa bisa saya seperti ini? Wah, saya nggak teliti. Aduh, saya kemudian pengen ini sehingga saya jatuh dalam dosa keserakahan, uang saya ditipu orang, seperti gitu kan. Itu semua menguji diri kita sendiri. Jadi membuat kita ke depan itu kita nggak mengalami krisis hidup kita lagi seperti yang kita alami gitu. Kenapa? Kita diajar Tuhan untuk menguji diri, memeriksa diri, dan ya bagaimana kita menempatkan hidup kita. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya jangan ngotot di situ. Saya barusan ketemu satu orang dirikan satu apa ini hotel. Mm-mm. Dia punya uang sekitar 120 miliar. Dan waktu itu tanya, Pak, saya mau bikin hotel gini-gini. Memang berapa hotelnya? Ya kira-kira 70 miliar gitu. Nah, saya beritahu, kenapa? Biasanya hotel itu kalau ngomong 70 miliar bisa 3 kali lipat dia. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan itu atau orang-orang banyak mempermainkan proyek kan banyak. Kamu persiapan duitnya tuh ya 3 kali lipat minimal. Kalau cuma 2 kali lipat, wah kamu nanti bahaya. Kenapa? Nggak ada cadangannya, kamu nanti bisa utang ke bank, ke bulat, dan akhirnya betul setelah berapa 5 tahun ketemu saya, jadi miskin dia. Mm. Jadi duit yang untuk apa ya, orang untuk anaknya sekolah masuk ke SMA aja dia nggak bisa. Padahal dulu itu mobilnya banyak, rumahnya banyak. Ya termakan dengan bikin hotel lantai besar gini di pantai, daerah pantai itu akan bagus di Bali itu gini-gini. Dia kepingin dan sudah diperingatkan. Saya udah ngomong, orang tua juga sudah ngomong. Coba kamu hati-hati. Kenapa? Jangan sampai uang ini kamu habiskan ke sana. Kalau kamu ada masalah, keluargamu terus kemana gitu. Jadi minimal ya 50% lah. Yang 50% jangan diotak-atik gitu. Kenapa? Ya ini untuk masa depan kan.
Nah, kita bisa mendengar orang-orang memberi nasihat kita, tapi karena kita ingin untung, kita ingin mendapatkan yang gede, kita jatuh gitu. Bukan Iya, hanya soal bisnis ya, termasuk juga pengalaman saya sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. iya, Itu juga sama. Kalau kita semua kita ambil, waduh, udah capek akhirnya kita burn out kan. iya. Udah burn out, ya udah. Kita akhirnya nggak maksimal pelayanan kita. Ke sono kemari kan. Nah itu seperti itu ya. Jadi saya pikir cukup untuk yang terakhir ini. Self examination. Oke, jadi eh, sikap respons kita terhadap krisis atau penderitaan itu pertama-tama berdiam, ya Pak ya. Berdiam, nggak bergerak. Bukan berarti nggak bergerak tubuhnya ya. Artinya memang kita punya ruang khusus bersama dengan Tuhan, merenungkan eh, Tuhan dalam hidup kita, firman-Nya tentunya, begitu ya. Dan kita belajar menyerahkan semua krisis atau penderitaan yang kita alami itu ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa ya, yang berdaulat atas hidup kita. Dan juga bertahan ya Pak ya, bertahan menghadapi krisis dan penderitaan itu tanpa buru-buru ingin cari jalan pintas karena kita seringkali kalau udah krisis penderitaan itu maunya shortcut gitu ya Pak ya, apa nih biar cepat-cepat, padahal lewat krisis atau penderitaan itu Tuhan itu punya sesuatu hal yang berharga ya bagi kita. Kita sedang dibentuk, diproses begitu ya. Tapi kadang kala kan kita lebih lebih senang selesai begitu Pak krisis penderitaannya. Iya secepatnya begitu. Kita nggak mau susah begitu ya. Itu natur kita banget begitu ya. Nah, namun menarik sekali ya, Yakobus juga mengatakan bahwa orang yang bertahan itu adalah orang yang berbahagia ya. Dan yang terakhir ya, sikap respons kita dalam menghadapi krisis atau penderitaan itu adalah belajar terus untuk menguji diri sendiri. Ya, jangan-jangan memang ada banyak kesalahan yang kita lakukan gitu ya Pak ya. Cuman kadang-kadang begini Pak, kalau kita merenungkan atau menguji diri sendiri, oke, aku salah, itu rasa bersalahnya kayaknya lebih tinggi Pak. Rasa bersalahnya lebih tinggi dan merasa bahwa wah Tuhan menghukum saya nih. Berarti kalau saya diizinkan krisis atau menderita ini, berarti ini bentuk hukuman Tuhan nih atas kesalahan saya. Itu gimana dong Pak? Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita harus memegang janji Tuhan, Hmm. ya kan? Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita betul-betul bergantung pada Dia, Dia Hmm. akan banyak memberikan jalan, bukan hanya jalan keluar ya, jalan yang terbaik sebenarnya. Hmm. Ya. Nah, saya lupa beberapa hari yang lalu saya baca artikel riset ya, Hmm. riset orang-orang yang tidak pernah berbicara, istilahnya self talking gitu ya. Jadi bukan hanya kayak orang gila gitu ya, ngomong-ngomong, bukan. Ini self talking itu devotional, self devotion. Nah, orang-orang tokoh-tokoh besar itu yang hebat-hebat itu mulai dari penemu-penemu para CEO apa gitu ya. Itu hampir semua di atas 92% berapa, mereka sering merenungkan dalam hidupnya, dalam perjalanan. Jadi begitu ada problem, mereka sering berdiam terus, mereka berpikir, mereka kemudian meneliti diri. Itu menjadi satu kebiasaan kalau orang seven habit gitu kan, eight habit gitu kan. Nah, spiritual habit atau heavenly habit kita itu salah satunya itu self examination. Dan Hmm. itu terbukti melalui riset bahwa orang-orang yang berpikir seperti itu orang-orang bertahan dan sukses luar biasa. Ya. Itu ya mau nggak mau kan Firman Tuhan juga ngomong seperti itu, dunia juga sudah meriset, ya kita harus mencoba itu kan, harus belajar di situ. Akan semakin kelihatan emasnya gitu ya Pak ya. Ya, betul. Emasnya semakin terlihat indah gitu ya, berkilau karena dilebur di perapian yang panas begitu ya Pak ya. Ya. Jadi Lewat semakin krisis. apa ya, kotoran-kotorannya semakin dibuang. Iya, betul-betul. Baik Pak. Pak, dalam krisis atau penderitaan yang kita hadapi, masih ada harapan nggak sih? Kadang-kadang kan kita berpikir, "Oh, udah nggak ada harapan nih. Udah deh, habislah saya tenggelam dengan krisis penderitaan ini." Mungkin Christ lover di luar sana merasakan hal ini gitu, Pak. Tapi bagaimana Oke. firman Tuhan Nah, memberikan kebenarannya, Pak? Apakah masih ada harapan di balik krisis dan penderitaan?
Saya pernah ketemu dengan satu anak ya, waktu saya di Jogja itu. Mhm. Dan ya apa ya, saya ketemu anak itu lagi di Jogja, saya kaget sekali. Mhm. Namanya Yosua ya. Dia anak yang papa mamanya dan keluarganya mati kena tsunami. Wow. Jadi waktu dia itu diajak oleh keluarga adik papanya kalau nggak salah ya. Diajak dia, cuma keluarganya tuh ya nggak ikut gitu ya, nggak ikut. Terus anak ini saja diajak. Nah waktu dia diajak, dia tuh sebenarnya kurang seneng. Kenapa kurang seneng? Karena dia anak-anak yang pertama, laki pertama, artinya itu supaya dia tuh ya diajak bukan seneng-seneng ya, tapi diajak untuk belajar. Ya di situ belajar kerja, belajar bisnis gitu kan. Nah dia diajak sana. Dan waktu dia dengan hati yang kurang seneng karena ya lebih seneng di keluarga kan lebih enak kan, lebih santai gitu. Nah dia dibawa ke sana, terus terjadilah tsunami. Dan satu keluarganya pun nggak ada yang hidup. Oh. Jadi tinggal dia sendiri. Tinggal dia sendiri ya. Nah, ini dulu Bu Rahmiati pernah pernah apa itu panggil anak ini ya. Pernah panggil anak ini. Nah, sekarang udah jadi dokter, mungkin sudah spesialis dia. Nah, waktu saya ketemu, dia tanya saya gini, terus saya itu hidup untuk apa? Untuk siapa katanya. Karena ya semua orang sudah nggak ada gitu. Nah, saya beritahu, karena kamu berpikirnya, kamu lihat dirimu sendiri di situ. Jadi kalau kita lihat diri sendiri, harapan kita itu kayak masuk ke dalam satu jalan yang nggak ada ujungnya gitu, Mhm. nggak ada tujuannya gitu. Jadi kalau orang itu tidak ada satu kerinduan yang kita mau ke sana. Kenapa? Karena udah semua nggak ada gitu. Jadi kita ya keluarga nggak ada mau apa gitu. Nah itu dia alami sampai kira-kira hampir 2 tahun. Dan waktu dia SMA dia selesai, dan waktu dia kuliah dia dapat kuliah di UGM kedokteran. Karena Mmm. dia pinter ya, kedokteran di sana. Nggak ketemu lagi di sana saya. Waktu Mhm. ada kedokteran ngundang saya, ketemu lagi kaget dia, ketemu saya, "Loh, Pak aku di sini." Terus ngobrol-ngobrol. Nah, karena dia nggak tahu dia datang itu juga nggak diundang juga, dia Mhm. kepingin datang aja kan. Nah, terus saya tanya, nah dia menceritakan kondisi waktu dia nggak ada harapan, dia nggak ada yang dia tuju hidupnya, dia merasakan kayak orang galonya, bukan galau ya, galau lololo gitu kan. Mhm. Udah dia pokoknya udah mau hidup-hidup aja lah, mau mati ya mati aja gitu. Mhm. Nah, waktu dalam perjalanan itu, kata-kata yang berasal dari kekuatan iman itu, firman yang hidup Iya. itu yang akhirnya membawa dia disadarkan gitu. Mmm. Jadi firman Tuhan yang dia dengar dari kecil, tentang kejadian Ayub, terus dia tuh tergeraknya dengan kejadian Rut. Mmm. Dia baca Rut, nah dia cerita. Kenapa? Karena anaknya mati kan. Naomi ya? Naomi itu kan anaknya Iya. mati, ya kan, Iya. istrinya apa, istri Rut kan anak-anaknya semua kan. Nah, yang satu kan ninggalin dia, tapi dia kan nggak mau gitu. Nah, dalam kondisi yang dia baca, dalam kondisi harusnya dia bisa mencari jalan hidupnya, tapi dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Naomi itu kan, Rut itu kan. Nah, dia kemudian terbuka pikirannya. Mmm. Berarti saya harus hidup saya ini bukan lagi untuk melayani diri saya, untuk mencari apa yang saya mau, tapi bagaimana saya mau memberikan hidup saya pada Tuhan. Nah, mulai itu, hari itu, harapan dia itu, waduh, itu muncul lagi, semangat lagi dia. Jadi ada sesuatu yang mendrive kita, ya mungkin manusia lemah ya, jadi kita akhirnya pada titik nadir pengharapan gitu. Atau iman juga sama, bisa pada titik nadir yang paling rendah, dan kemudian kita tuh kayak orang yang linglung aja, linglung rohani gitu kan. Ya, saya juga pernah masa-masa remaja itu seperti itu, linglung rohani gitu kan. Karena ya apa ya, kayak kosong hidup gitu. Tapi setelah dia bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang membuat dia, Tuhan yang sabar itu menantikan dia, dan ada orang mengajak dia ke gereja, ada orang kemudian yang mau berkorban bagi dia, membawa dia. Nah, di situ dia lihat ini Tuhan itu luar biasa. Kalau Elia diberikan burung gagak, saya diberikan seorang yang pernah ditolong oleh papa saya, dia nganter saya kemanapun karena dia motor itu dikasih papa saya. Jadi Mmm. kalau saya lagi perlu ke toko obat gitu kan,
dia tuh di depan itu menyediakan diri walaupun dia ya ojol gitu kan. Tapi dia mau. Karena apa? Ya mau motor ini yang kasih papamu. Kalau kamu perlu ngomong saya aja. Jadi dia melihat pengharapan waktu di dalam kekelaman itu. Terus Tuhan berikan sinar pelan-pelan. Satu kejadian, kebaikan-kebaikan dibukakan satu-satu. Sampai dia kemudian bertemu dengan summum bonumnya. Kebaikan semua dari segala kebaikan yaitu Tuhan sendiri. Dan waktu dia bertemu, dia baru tahu, iya ya kok saya ini nggak sadar. Itu orang dikasih ke saya. Ini adiknya papa itu mendukung saya. Dan banyak perkara-perkara itu dia lihat, oh iya, berarti Tuhan itu bagaimana Tuhan itu menjaga saya dengan luar biasa. Tuhan memelihara saya. Nah, di situ dia kemudian hidup bangkit ya. Bangkit istilahnya. Jadi pengharapan sebenarnya kan satu kebangkitan sebenarnya Iya. di situ. Ya, jadi ya akhirnya siapa yang membangkitkan? Ya kuasa firman. Iya. Kristus yang dalam hidup Ayub yang bersinar di sana, dia lihat, oh ya berarti saya ini nggak bisa hidup seperti ini. Saya harus memberikan hidup saya untuk yang lebih besar lagi, untuk yang lebih ya berguna dan bisa menjadi saksi melayani orang. Kayaknya dia terima kenapa dia kedokteran, kan dia ingin melayani orang. Iya. Di situ yang paling cepat melayani orang ya dokter. Terus saya beritahu, iya kamu jangan niru dokter zaman sekarang ya, yang pikirannya cuma duit-duit, operasi-operasi, orang nggak sakit operasi gitu kan. Ya enggak lah Pak, aku nggak tanya gitu kan. Oke. Nah itu dari pengalaman itu ya. Wah, kapan-kapan boleh diundang tuh Pak dokternya. Nggak tahu saya sekarang kehilangan kontaknya kemana tuh. Dulu pernah Iya. diwawancara Bu Ati katanya Oh di iya. Yos itu kan. Iya. Ya, Christ lover mungkin bagi Christ lover yang sedang mengalami krisis ya atau penderitaan hidup, merasa bahwa tidak ada harapan lagi, yakinlah bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan. Pasti ada harapan. Ya tentunya firman Tuhan itu perlu kita renungkan tiap-tiap hari. Ya Pak Agung ya. Betul. Ya karena dari firman Tuhan itulah nanti akan uh, lahir kekuatan untuk kita terus berjuang dan bertahan ya. Bahkan lewat krisis sekalipun kita bisa jadi saksinya Tuhan. Begitu Ya. ya. Ya Pak Agung, pertanyaan terakhir nih Pak. Langkah-langkah praktis apa saja yang bisa kita lakukan ini Pak untuk ya menghadapi setiap krisis yang terjadi. Mungkin ya ada yang sedang tidak menghadapi krisis, tapi kan kita tidak tahu ya di waktu yang akan datang tiba-tiba bisa aja ada krisis atau penderitaan itu. Setidaknya kita tahu langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi itu semua. Ya, yang pertama, jangan pernah kalau kita dalam posisi menghadapi krisis ya, jangan pernah menghadapi dengan dirimu sendiri Ya, di situ. Kenapa? Kalau kita punya keluarga, ya kalau kita punya papa mama, kamu harus berbagi dengan mereka. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman yang jauh lebih daripada yang kita alami kan. Jadi dia pasti bisa ngasih nasihat, masukan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi jangan menghadapi krisis itu dengan sok tahu gitu, sok mampu, sok ngerti gitu. Enggak. Kalau kamu jalankan itu semua, kamu semakin tenggelam, kayak masuk ke lumpur pasir gitu kan. Dari semakin gerak ya kamu semakin kesedot. Kenapa? Ya itu yang diminta oleh kegelapan ya Lucifer dan semuanya kan, supaya kita itu menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri kan. Jadi merasa diri sombong. Nggak bisa, pasti tenggelam kita gitu. Itu yang pertama. Jadi menyadarkan kita bahwa kita ini harus mempunyai sikap untuk mendengarkan dengan rendah hati, dan kemudian kita jangan melupakan hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan melalui apa? Firman. iya, Jadi bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu. Saya percaya orang-orang merenungkan firman Tuhan itu bangunnya lebih cepat daripada orang yang gak pernah tahu firman Tuhan. Karena dia kan tak cari-cari jalan kan. Kalau kita udah tahu firman Tuhan, kita baca di situ kan, firman Tuhan hidup di iya, situ. Jadi selain yang pertama sendiri, harus ada istilahnya orang itu pegangan hidup lah kalau kita ngomongnya. Jadi firman itu, perenungan kita, refleksi kita akan firman Tuhan, itu akan memberikan kita dasar yang kuat, yang kalau ada angin topan besar itu kita membangun di atas dasar batu karang yang kokoh gitu. Di situ ya. Terus yang ketiga, dalam segala masalah krisis, kalau kita adalah orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, jangan pernah krisis itu menggelapkan terangmu. Justru di dalam kegelapan hidupmu,
Di sanalah engkau akan diminta oleh Tuhan menyatakan terang imanmu, Hmm. kasihmu, pengharapanmu. Karena disitulah orang akan melihat, oh ini loh, kalau orang-orang yang percaya itu kalau ngalamin seperti ini, walaupun gerejanya dibakar, orang-orangnya itu dimusuhi, mereka berdoa, mereka mengasihi, bahkan mereka datangi kami dan memberikan pelayanan kesehatan coba. Dan banyak orang-orang yang tercelikan kebaikan-kebaikan kesaksian kita. Kenapa? Karena kita tidak memusuhi, kita mengasihi mereka Iya, di situ. Dan juga jangan terlalu mengasihi diri sendiri iya. ya di situ. Jadi kita harus tahu bagaimana melayani dalam waktu krisis karena itu kunci yang akan membuat kita mendapatkan hidup yang berlimpah. Itu titiknya di situ. Contoh ini contohnya. Elia dengan janda apa Elisa dengan janda Sarfat ini. Mm. Atau Elia dengan janda yang itu kan. Minyak dan roti. Minyak dan roti. Janda itu diminta melayani siapa? Bukan melayani kebutuhan dia dulu, kebutuhan anaknya bukan. Diminta supaya bikin roti yang cuman sedikit itu untuk diberikan pada Elia dulu. Mm. Kenapa? Nah, di masa seperti itulah, dalam masalah sulit, saya nggak punya uang, saya nggak bisa ngasih, saya nggak bisa berpartisipasi dalam pelayanan. Itu titik di mana kamu akan diberkati Tuhan atau tidak itu di masa-masa seperti itu. Pada waktu kita kesusahan, pada waktu kita nggak bisa, saya masih ingat ya, waktu eh, kita mendirikan gereja di Surabaya, ya di Surabaya. Terus terakhir, semua uang dikumpulin gitu kan. Terus ada seorang ibu bawa kain, ya, itu dia nabung selama hampir setengah tahun lebih, 7 bulanan. Dia jualan nasi pecel, ya di pinggir jalan. Nah, jadi jemaat kita itu baru 2 tahun lah. Ini janda ya. Nah, terus dia tuh begitu mencintai Tuhan, setiap dia jual pecel, dia selesai, itu keuntungannya itu kira-kira hampir separuh itu pokoknya dia kalau cukup dia kasih semua. Karena itu sedikit kan, untung paling ya 20.000, 5.000 gitu kan. Kalau banyak ya banyak gitu. Tapi kan nggak setiap hari. Dia kumpulin-kumpulin dan jadilah satu tabungan yang dia taruh di dompet, tapi bukan dompetnya seperti kain itu, dia taruh di situ dan waktu itu mau ditutup dia kasih itu. Mm. Dan kekurangan kita waktu itu hampir sekitar 12 juta. Uang sekarang kita kira-kira 120 juta. Mm. Nah, dengan ibu itu memberikan saksi itu dan dia ditanya oleh papa saya, loh ini uangnya siapa gitu? Uang saya, dari mana uang ini? Saya menabung selama mulai diberitahu janji iman itu, dia nabung dan dia berikan. Dia ngomong apa? Pak, ini sedikit sekali. Saya nggak bisa beri banyak. Padahal dihitung itu sekitar hampir 600.000 atau berapa. Uang ya 100-an, 50 gitu kan, yang zaman dulu kan. Nah, waktu dihitung, dan yang luar biasa apa? Ada papa saya ngundang teman-teman yang kaya kan, teman-teman yang kaya diundang, dan melihat ibu ini kan, wah mereka ketampar loh, Mm. melihat kesaksian iman itu. Waduh, ibu ini bayangin mau kasih gereja tuh tiap hari coba, tiap hari. Sedangkan saya ambil uang di kas, bayar aja udah bisa katanya. Istilahnya kalau mau kan. Nah, begitu ibu janda itu yang jual pecel itu memberi kesaksian itu, yang kaya-kaya itu malu tau nggak? Terus akhirnya mereka kan, gimana? Kita tutup aja patungan katanya. Mm. Kan kurang 112 atau berapa. Kamu berapa maunya gitu? Ya udah, aku 30, kamu berapa? Udah sisinya aku semua. Hanya 4 orang tutup. Tapi 4 orang ini digerakkan oleh siapa? Ya oleh orang yang nggak Sederhana. ada hitungannya gitu kan. Iya, benar. Nah itu yang kadang-kadang kita itu jangan apa ya, jangan mikir langkah yang saya harus begini. Enggak, kamu mulai dengan kesetiaan dalam hal perkara kecil. Betul. Asal kamu sungguh juga di hadapan Tuhan, itu mengerjakan hal-hal yang besar nanti. Itu secara praktis ya. Bagi saya itu harus kita perbaiki pandangan kita, sudut pandang surgawi kita itu harus menjadi kekuatan kita itu. Jadi jangan jangan yang nanti saya mau ini. Enggak, kamu mulai dulu. Pak, saya mau jadi orang kaya, punya enggak, kamu mulai di mana? Kamu mulai di situ. Di situ semua orang kaya mulai dari kecil semua, enggak ada yang dari besar. Mm. Orang sukses semua dari situ. Apalagi dalam rohani kan. Kan jelas Tuhan katakan itu. Setia dalam perkara yang kecil. Ya, oke.
Terima kasih Pak Agung. Jadi Christ Lover, langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan ya sewaktu kita menghadapi krisis atau mengantisipasi krisis atau penderitaan hidup. Jangan andalkan pengertian kita sendiri, jangan mengabaikan Tuhan melalui firman-Nya, karena dari firman itulah kita dapat pengertian yang benar ya, bagaimana menghadapi, mengantisipasi setiap krisis atau penderitaan itu. Bahkan kita jangan tenggelam nih dalam krisis tersebut. Ya, jangan mau digelapkan oleh krisis itu, karena justru dalam krisis atau penderitaan pun kita dipakai Tuhan untuk memancarkan terang Tuhan yang sesungguhnya, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan setialah dari perkara yang kecil. Ya, tadi seperti kesaksian Pendeta Agung ya, bagaimana seorang ibu yang sederhana sekali setia dari perkara kecil, malah dari apa yang dia lakukan itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya, bahkan menggerakkan orang-orang yang kaya sekalipun untuk ikut berbagian dalam pelayanan. Jadi mari bersama kita melihat krisis atau penderitaan itu bukan dari sudut pandang kita yang sempit, tapi dari sudut pandang surgawi yang utuh, yang kaya dan mulia. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, kita nanti ada sesi berikutnya lagi ya Pak ya, untuk ngobrol-ngobrol lebih lagi nih di Ruang Hati. Terima kasih sudah bersama dengan kami ya, untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Pak Agung boleh berdoa untuk Christ Lover di luar sana yang mungkin sedang menghadapi krisis atau penderitaan, agar kiranya bijaksana dalam menghadapi krisis tersebut. Silakan Pak Agung. Ya, oke, mari kita masuk dalam doa ya. Bapa yang baik, kami terus berseru dan memfokuskan seluruh hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Bapa. Seperti Yesus sang anak yang juga menyenangkan hati Bapa, tapi kami sadar siapakah diri kami. Setiap mengalami pergumulan, setiap mengalami kejadian-kejadian yang begitu berat, dan juga kami mengalami halangan-halangan yang berupa krisis-krisis yang membuat kami seringkali terjatuh dan kami tidak bisa melihat lagi masa depan kami. Dan pada saat seperti itulah kami seringkali juga mencari pola hidup, cara jalan dengan pikiran-pikiran kami, dengan cara-cara rancangan kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau sadarkan bahwa begitu baiknya Engkau, sehingga dalam kelemahan-kelemahan kami, Engkau memberikan begitu banyak peristiwa, orang-orang di sekeliling kami yang memberikan peringatan, yang memberikan arahan-arahan, ataupun kejadian yang tidak pernah kami duga, membuka pikiran kami, dan menyadarkan kami bahwa Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Dan ampunilah segala kelemahan kami, pola pikir kami yang jatuh di dalam kesenangan diri, dan juga yang sulit mengoreksi diri. Pada saat-saat seperti inilah Tuhan melatih kami menjadi orang yang dewasa, orang yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan yang membawa orang-orang juga mengikuti jalan Tuhan. Berkatilah seluruh acara ini untuk Christ Lover juga yang ada dimanapun, dan kami percaya Tuhan akan membawa mereka dalam pengenalan akan Engkau yang lebih dalam, lebih menakjubkan, dan lebih mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Kristus Anak yang Tunggal kami menikmati seluruh perjalanan hidup dan juga kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami dan semua acara ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agung Ya. untuk sharing dan juga doanya bagi kita semua ya. Terima kasih Christ Lover untuk perhatian Anda semuanya. Terus berjuang dan bertahan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you.